Halo, selamat malam. Kembali lagi di Yoris TV. Nah, kali ini kita bersama Mbak Ade. Mbak Ade ini adalah seorang pramugari. Oke, bagaimana keseruannya dari pertemuan kita ini? Saya akan coba tanya-tanya dengan Mbak Ade ya. Oke, Mbak Ade. Mbak Ade ini udah berapa lama sih di pramugari? Kalau saya menjadi pramugari itu ini udah tahun kelima, Tahun kelima. jalan 5 tahun dari 2015 tadi. Ya, 5 tahun jadi pramugari, ada target nggak apa mau jadi pramugari terus? Target pasti ada, Apa itu karena targetnya? nggak mungkin kan sampai tua kita tetap Iya. dipekerjakan jadi pramugari. Pramugari. Ada nggak sih Mbak? Misalnya dia jadi pramugari naik jabatan jadi apa gitu? Oh, ada sih, ada. Jadi kalau kita kan kalau untuk pramugarinya itu memang ada beberapa grade atau beberapa tingkatan dari mulai junior sampai paling senior. Oh, oke. Itu oke. untuk pramugarinya sendiri. Tapi Yang kalau- membedakan apa Mbak? Kalau pilot kan ada tuh 1, 2, iya, 3 ada gitu bar. ya. Kalau Ah, pilot bar. ada Kalau bar. kalau pramugari apa yang bedakan? Kalau pramugari itu dari uniform atau dari seragam nggak kelihatan sih mana Terus yang dari senior junior. dari apa yang membedakan itu? Itu dari jam terbang sendiri gitu. Oh. Jadi dia ada kayak udah mencapai jam terbang atau masa kerjanya sekian tahun dia diangkat. Dan untuk pengangkatan levelnya itu dia harus training lagi. Training lagi. Upgrading Tapi tetap di istilahnya. pramugari di pesawat. Tetap itu untuk pramugari. Kalau untuk di kantornya sendiri ada lagi untuk manajemennya. Oh, Beda. gitu ya. Oke. Oke. Hal buruk ada pernah terjadi Mbak? Hal buruk selama terbang. Iya, selamat terbang. Buruk yang bener-bener dikategorikan buruk banget gitu enggak sih? Nah, Paling cuman kayak- mirip-mirip ya kali-kalian gimana? Kayak Yang mirip-mirip kayak buruk-buruk gitu. Apa tuh? Paling ini sih yang apa ya, kayak misalnya kita harusnya landing di mana nggak sesuai sama ekspektasi karena Oh. itu tadi bisa jadi cuaca buruk atau ada kejadian tertentu di bandara tujuan jadi kita nggak boleh mendarat, jadi kayak schedule-nya itu berantakan aja. Pastinya kalau kitanya yang udah punya planning setelah selesai terbang harusnya kemana pasti ada lah ya. Setiap orang punya urusan pribadinya masing-masing, itu jadi kacau balau gitu. Kacau balau. Tapi itu kan dikarenakan karena cuaca ya, Iya kan, bukan sengaja ya. bukan pastinya Iya. nggak ada juga orang mau sengaja Iya, menimbulkan hal buruk. Iya. Enak jadi pramugari Mbak. Sejauh ini enak, Enjoy ya. enjoy Iya. sih. Mungkin awal-awal belum terlalu menikmati Kenapa? karena masih under pressure. Oh gitu ya. Setelah Karena berapa junior. tahun? Ya, karena setelah berapa tahun baru nikmati. Yang pasti setelah jadi senior. Kalau jadi Setelah junior jadi- dibentak-bentak nggak sih? Iya, dibentak-bentak Benar. ya. Seharusnya sih enggak, Harusnya tapi ya enggak. tergantung kan setiap orang punya karakter yang beda-beda gitu ya. Ada yang kalau kita terbang sama rekan kerja kita bawaannya dia marah mulu, jadi kita kan di bawah tekanan kerjanya kalau gitu. Mbak, pernah nggak sih waktu terbang penumpang iseng? Iseng pernah. Iseng seperti apa tuh? Isengnya kayak apa ya, dia Minta nomor. kayak, nah itu pernah. Iya, iya. Nomor. Iya. Terus kayak iseng-iseng dia Kalau siapa minta nomornya beda ya? Kalau di pesawat. Iya kalau ya. dia tanpa diminta Kalau dia di langsung IG ya. dikasih. Orang dikasih ya. Udah jodoh gitu ya. Iya. Kayak iseng dia ini pura-pura nggak tahu, kayak nggak tahu cara pasang sabuk pengaman gitu, kayak mbak ini gimana ya cara masangnya, itu Terus? kayak salah satu apa ya cara dia buat caper gitu kan Oh, pramugari. gitu. Terus mbaknya masangin. Ya enggak lah. Oh, enggak. Lah Enggak, terus? enggak. Kita kan mencontohkan. Oh iya, karena ada alat itu kan yang peragaan Ah. itu ya. Oh itu isengnya itu. Ada lagi Ada yang lain. juga kayak iseng-iseng minta sesuatu yang nggak ada di pesawat gitu. Apa itu? Kopi. Ya Tua. misalnya minta apa gitu, kayak makanan-makanan di warteg, ada ini enggak itu kayak candaan doang sih. Ya gimana mungkin dia tertarik sama pramugari kan? Caranya bagaimana Iya, nih? Kan caranya gitu kan? Tiap orang beda-beda ya Ya, kan. tapi yang pasti itu masih lajang atau ada apa-apa?
Oh itu saya nggak nanya. Bapak masih Kita nggak belajar. tahu ya. Bapak Iya, ya karena gini, kita cowok mau dekatin cewek itu gimana nih caranya, biasa itu. Karena mau nggak mungkin langsung Iya, kan, basa-basi lah gitu. Tapi yang pastinya selagi kita pakai seragam dan lagi duty, lagi mengerjakan kerjaan kita sebagai pramugari harus profesional. Jadi kalaupun ada yang kayak iseng kayak tadi godain atau apa itu ditepisin dulu gitu. Tepisin dulu ya. Diabaikan. Diabaikan. Oke, Mbak. Kadang kan kita pulang ke rumah. Itu apakah besoknya terbang lagi? Apa jadwalnya itu bagaimana sih? Ada ketentuannya gitu berapa hari kerja. Misalnya 5 hari. Contoh kerja. seminggu berapa kali? Dalam seminggu itu misalnya 5 hari kerja, 2 harinya libur. 2 harinya libur. Wow, enak dong ya. Tapi kantor menyediakan mes dong ya. Kalau di tempat saya sendiri kebetulan ya menyediakan tempat tinggal dan Sediain transportasi makan. juga. Sediain makan. Kalau makan tanggung sendiri. Oh, tanggung sendiri. Kirain Sediain makan. ditanggung pacar lah itu ya. Enggak lah. Ditanggung siapa Bang ya? Iya dong, gimana? Kalau dia mau Iya. Kalau udah mau jadi istri ya harus itu, ya kan? Oke. Kenapa milih pramugari? kenapa milih pramugari? Dulu itu basically sebenarnya basic saya sendiri bukan dari dunia penerbangan atau ada skill di dunia aviasi sendiri, bukan. Bukan, oke. Tapi kenapa saya tertarik jadi pramugari? Itu inspirasinya datang dari kebetulan ada keluarga Oke. yang udah jadi pramugari terlebih dahulu. Jadi pas ngelihat foto-foto Wah, kalau cakep dia nih, cantik nih gitu ya. ngepost di sosmed gitu kayak jadi tertarik gitu. Tertarik ya. Kalau boleh tahu dulu backgroundnya apa? Dulu sempat ngambil kejuruan biologi, kuliah. Biologi. Oh iya, jauh sekali ya biologi ke Iya, pramugari ya. Oke. Setelah itu tertarik sama ngeliat saudara. Terus gimana prosesnya dulu itu, bagaimana tuh prosesnya dulu? Untuk seleksi jadi pramugari sendiri itu waktu itu cukup lama. Wow, berapa lama tuh? Dari bulan 1 di tahun 2015. Bulan 1 2015. Oke. Tesnya Terus? itu baru bener-bener terima hasil bahwa sayanya udah keterima itu di bulan 3. Bulan 3. Jadi Bulan ada 1 sekitar berarti 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan nunggu. untuk nunggu pengumumannya. Boleh tahu tuh tesnya apa aja sih? Untuk tes tahapannya sendiri di hari pertama ada tes fisik, itu Fisik. mengukur tinggi badan, Tinggi berat badan. Oh, ada syaratnya juga ya, tinggi badan. Oh pastinya iya, ada syaratnya. pramugari kan tinggi-tinggi ya. Berapa minimal pramugari ini, Mbak? Kalau dulu itu 158 cm, tapi kalau sekarang setahu saya itu minimal 160. Wow, lebih tinggi Udah lagi ya. naik, Oh, oke. Selain fisik, tinggi badan apa lagi, Mbak? Terus berat badan kan, Berat badan. yang pasti dia harus proporsional Oh, antara langsing tinggi lah ya. sama berat badannya. Oke. Terus tes fisik yang lain itu kayak dilihat dari cara jalan. Oh, cari Ah. jalan. Oh, berarti disuruh jalan Iya, dia ya. benar. Kayak model dong ya. Oh, Cara sampai ke situ jalan, juga ya. benar. Suruh jalan gitu, jalan. Gaya jalannya dilihat gitu Iya, ya. gimana cara jalannya. Terus? Dari apa ya, kebersihan kulit. Kebersihan kulit. Oh, oke, sampai bukan cuma kulit yang terlihat dari luar gitu. oke. Kayak kulit yang nggak terlihat pun dilihat. Contoh apa? Contohnya Kulitnya nggak misalnya- terlihat siapa nih? Misalnya bagian kayak lengan kita bagian dalam yang ketutup baju ada nggak kayak bekas tato atau apa gitu. Oh, artinya dia lebih melihat tato. Harus bersih. Oke, Tato nggak oke. boleh ada, udah pasti nggak boleh. Udah pasti ya. Tindik boleh. Tindik di Tindik telinga. kok telinga ya. Telinga ya. Kalau Cewek mah udah wajib ya Iya, itu ya. ada. Oke. Terus selain itu apa lagi? setelah itu interview tahap awal. Interview tahap Nah, awal. Oke. Kalau dinyatakan lulus dari tes fisik berarti dia langsung lanjut ke interview. Langsung interview. Oke, interview. Oke, setelah interview. Setelah interview. Tapi itu tahapnya kan nggak langsung kan? Fisik, katakanlah fisik hari ini. Interview selang beberapa iya, minggu kemudian gitu beberapa kan? hari. Waktu itu kebetulan kalau saya sendiri sih tesnya dari daerah, jadi bukan dari Jakarta. Jadi beberapa perusahaan. Dari daerah atau- mana, Mbak? Medan. Oh, Saya Medan. tesnya di Medan. Oke, dari Medan. Oke. Terus. Jadi Loh, kok beberapa- bisa? Dari Medan ke sini. Heeh. Gimana ceritanya itu? Kok bisa gitu?
Ada perusahaan yang memang dia merekrut karyawannya dari beberapa Oh, kota. jadi diambil dari kota-kota gitu beberapa ya. daerah di bagian Indonesia. Ya Jadi mungkin bukan itu Jakarta dari doang. kota-kota ini mana yang terbaik nih kita ambil. Terus iya di benar. penempatan di Jakarta gitu. Iya. Oh, oke oke. Terus selain tadi fisik, interview apa lagi, Bang? Terus habis itu ada psikotes. Oh, psikotes. Psikotes kalau untuk pramugari itu seperti apa? Tes-tesnya seperti apa gitu? Umum sih kayak lamar kerja yang lainnya. Dia lebih kejiwaan ya dilihat ya. Iya. Ada Inggrisnya menggambar-gambar juga gitu. ada juga. Inggris juga ada. Ada tes Di tulis. psikologi itu. Iya, di Oh, tes. oke. Selain psikotes apa lagi? Setelah itu lulus dari psikotes lanjut lagi interview. Oh, interview lagi. Berarti nggak hanya sekali interview ya. Setelah psikotes, interview lagi. Interview Lebih langsung. spesifik gitu. Oh, gitu. Setelah interview apa lagi? Udah lulus interview, terus kalau biasanya sih yang saya tahu di sekarang ini ada pantuhir itu Pantuhir. kayak tes terakhir gitu, jadi Iya, lebih iya. spesifik lagi. Jadi ini kayak angkatan juga ini pantohir. Oke. Terus habis itu medical check up. Oh, terakhir tetap ada medical check up lah ya, Itu dilihat tahap kesehatan. terakhirnya. Iya, ya. Tapi nggak ada ujian fisik contoh olahraga lari-lari gitu nggak ada ya? Oh, nggak ada sih. Nggak ya. ada. Oh, oke. Terus 3 bulan ternyata dinyatakan lulus. Kebetulan mungkin waktu itu di perusahaan saya sendiri butuhnya mungkin di bulan 3 kali ya, jadi baru ngasih infonya kalau siapa-siapa aja yang diterima di bulan 3. Di bulan 3 baru jadi info. Oke. belum tentu selama 3 bulan tahapnya, jadi beda-beda gitu kan, Oke. tergantung kebutuhan dari maskapai itu. Oh, berarti di situ Mbak Ade ini sekali tes, artinya nggak pernah gagal gitu ya? Oh, iya. Sekali Kebetulan tes dan kebutuhan ya lolos. Gimana perasaannya itu? itu pasti nggak nyangka ya? Dan karena secara nggak ada Background kepikiran, situ ya? nggak ada ekspektasi bakalan keterima gitu. Jadi Gitu ya? awalnya sih dibilang iseng-iseng ya iseng-iseng juga, karena kan belum pernah nih tes pramugari dan belum tahu pernah. gimana tahap-tahapannya, Tahap-tahapnya sama nggak gimana? kayak tes kerja yang lainnya. Iya, gitu. tapi kan ini bukan disodorkan saudara kan? bukan sama Karena sekali pure nggak ada. Mbak Ade ini ngeliat saudara, Iya, kayaknya menarik nih gitu ya. Ngeliat. Dulu cita-citanya apa? Sebenarnya sih Model. dokter. Oh, dokter. Wow, Cuma cita-citanya tinggi kebetulan padahal ya. ngambil ini jurusan pas waktu kuliahnya bukan dokter. Apa jadi itu? Biologi. Kalau Biologi. saya kan jurusan biologi awal harusnya jadi peneliti. Peneliti. Ini menyimpang ini. Bukan menyimpang, membelok lah ya. Oh, oke. Gimana selama di pramugari? Nyaman nggak? Nyaman sih. Nyaman. Sejauh ya? ini nyaman. Sejauh ini nyaman ya. Suka dukanya apa nih? Oh, kalau suka duka banyak nih. Kalau cerita soal suka duka. Ya banyak ya, boleh lah Sukanya dulu share ya. ya. Iya, sukanya dulu apa nih? Sukanya itu pertama kita pramugari ini salah satu profesi yang menuntut kita untuk bisa jadi multi talent gitu. Multi talent Multi-talent, itu ya. harus bisa jadi apa aja gitu. Iya. Bukan cuma yang orang awam lihat pasti pramugari cuma Cantik gitu ya. lenggo-lenggo di Iya, cabin. lenggo gitu ya, Cuma betul-betul. jalan di Iya. kabin pesawat doang udah. Sebenarnya nggak itu, di balik itu semua perjuangan buat jadi itu susah banget gitu Susah kan. banget ya. Jadi selain yang kayak kita lihat selama ini cuma jalan-jalan di kabin doang, kita itu harus bisa jadi kayak security. Kenapa dibilang security? Ya contohnya misalnya ada penumpang yang nggak mematuhi aturan yang kayak istilahnya kalau di dunia penerbangan itu unruly passenger. Oh, oke. Jadi penumpang yang nggak mematuhi peraturan yang dia bisa mengganggu penumpang lain, Oke. mengganggu keselamatan Dan penumpang itu lain. mbaknya harus aktif di Iya, situ ya. jadi yang Contoh begini namanya juga kita. benar, security benar ya. Saya juga kadang lihat gini ya. Dia yang nutup pintu kan dia ya, Iya, buka benar. pintu. Itu kan pintunya lumayan berat itu kan. banget. Dia berat. sendiri kadang kan. Iya, Waduh, luar benar. biasa juga itu ya. Jadi Tenaganya ya. harus ini Mbak Ade juga begitu, nutup iya, pintu. benar. Berapa berat sih itu pintu ya? Berapa ya? Lumayan loh itu loh. Beda-beda rating pesawatnya beda sih Iya, iya, iya. beratnya. Tapi yang pasti pramugari itu harus bisa tutup pintu pesawat. Ya itu Kalau yang nggak perlu bisa tuh nggak ya. akan lolos. Nggak akan lolos ya. Dan Ya. buka tutup pintu pesawat itu khususnya untuk rating pesawat Boeing ya, itu Iya. beratnya lebih berat dari pintu Iya, rumah ini kita. saya bayangin dia nutup rok gitu loh. Saya Betul. pernah kan duduk di depan itu kan itu saya lihat wow luar biasa memang.
memang tugas pramugari ini memang kita lihat oh begini, tapi di dalam juga dia bawa makanan gitu kan, nawar-nawarin Iya, benar. gitu ya. Oke. Banyak pokoknya multi talentnya, security, terus harus bisa jadi dokter. Kenapa saya bilang dokter? In case misalnya pas terbang nih, tiba-tiba ada penumpang sakit, atau misalnya ibu hamil yang tiba-tiba melahirkan, Oke. siapa yang nolong kalau bukan Oke, pramugari? sekarang pertanyaannya, pernah nggak selama Mbak Ade terbang ada ibu hamil? Melahirkan gitu ya? Sejauh ini belum. Oh, belum ya. Oke. Terus ada pernah yang sakit? Kalau sakit ya. Sakit apa? Sakit kayak sesak nafas, tiba-tiba pingsan. Terus gitu, yang tiba-tiba pingsan, dia udah terbang atau bagaimana? kalau dari udah terbang. Udah terbang. Karena kita kan kriteria penumpang yang boleh naik pesawat itu maksudnya nggak sembarangan. Kalau kira-kira dia sakit harus disertai surat dokter apakah dia layak buat terbang Tapi atau kan kita enggak. nggak tahu juga Mbak Ade dia sakit apa enggak gitu kan. Nah iya, kalau Itu loh. Gimana secara kalau gitu? kasat mata nggak Iya. ketahuan. Itu loh. Kadang yang bikin itunya kan kita nggak tahu kan. Nah itu dia Nah, yang mungkin dia memaksakan ini yang sakit ini kali ya. Terus gimana tindakan Mbak Ade? kita sewaktu training itu udah diajarkan cara memberikan pertolongan pertama. Ya, udah ada persiapannya. Nah. Oke, tadi saya sempat sebelum itu saya mau nanya nih. Mbak Ade begitu diterima apa langsung terbang? Oh bukan. Bukan ya. Ada Oh. ini lagi. Itu ada trainingnya, sekolahnya atau berapa lama itu sekolahnya itu? Ada trainingnya lagi. Jadi sejak dinyatakan lulus keterima itu Mhm. kita di training lagi. Jadi nggak perlu takut kalau kita nggak ada skill atau basic tentang dunia penerbangan, it's okay. Jadi sampai di sini kita di training lagi, dikasih ilmu. Karena murni memang ya di training di sini Iya, lagi ya di training maskapai sama itu ya. maskapai ini atau Oke. perusahaan penerbangan. Berapa lama trainingnya Mbak? Itu sekitar 3-4 bulan tergantung 3-4 bulan. ya, kalau Tergantung si anak tergantung kitanya sendiri. Kalau misalnya kita cepat nangkap lulus, itu bisa ya lulus. cepat selesai. Tapi standarnya itu ujiannya. 3 bulan. Ya minimal 3 bulan. 3 bulan udah bisa ikut terbang. Udah boleh terbang. Setelah dinyatakan lulus dari berbagai banyak ini Tes. tes terbang juga gitu. Tes terbang dari mungkin training itulah Iya, ya dilihat dari ya. training. Nah, yang memutuskan oh ini layak terbang nih siapa? Itu Pilotnya keputusan apa? terakhirnya bukan ada dari DKU PPU. Oh, DKU PPU. Dari Kementerian Perhubungan Udaranya langsung gitu. Oh dia Karena- menentukan si pramugari itu, bukan Iya. dari maskapainya. Setelah dari maskapainya nanti Oh dia next merekomendasikan tahapnya, lah gitu kan. Oh berarti pramugari itu terdaftar di Iya terdaftar di pastinya. Kementerian Perhubungan berarti Iya, ya. Karena kita punya namanya license itu License surat ya. izin Oke terbang. ya ya. Dan itu bisa juga dicabut kalau memang ini ya. Kalau kita Kayak semacam melanggar pilot yang aturan, siapa kemarin iya. itu sempat ini ya dibekukan. Oke. 3 bulan langsung terbang. Rute favorit di mana? Rute Favorit favorit. kesukaan nih terbangnya kemana nih? Banyak sih rute favorit saya. Kemana itu? Yang paling inilah menonjol gitu ya. Papua kah apa-apa? Mungkin apa ya sejauh ini kalau untuk domestik sendiri Ya domestik lah, kita bilang domestik ya. daerah-daerah timur sih. Timur. Lombok contoh. atau Bali ya. Kenapa? Oh Bali. Bali ya pastinya Bali dan Pasar. Iya. Kenapa Bali? Karena- Bali kan udah umum lah itu Bali ya. Iya sih udah. Kenapa udah itu banyak masih orang tahu. apa suka Bali? Selain tempat wisatanya yang banyak, terus makanannya juga banyak. Jadi kita ke sana itu wisata kuliner boleh, wisata Iya. Terus ini. larangannya nggak terlalu kayak di mana-mana Iya, ya. benar. Betul saya Kayak setuju tuh. lebih Ya, ini ya, ya. aja sih. Lebih Agak bebas. Oh suka yang bebas-bebas ya. Mengekspresikan diri di Diri sana. ya nggak terlalu ketat lah peraturan Iya. yang gimana gitu ya. Oke, selain Bali apa lagi? Bali, Lombok, Lombok, untuk domestik. apa Raja Ampat masuk mana itu? Apa Nggak itu ya? nggak favorit itu kan? Kebetulan untuk di perusahaan saya bekerja sekarang belum ada rute ke sana. Oh Cuma gitu. ada bisa kita itu ada rute ke Rute ini. Sorong. Ya, Dari rute Sorong ini, kita bisa transit. nyebrang ke Raja Ampat. Kalau memang waktu transit kita di Sorong itu lama gitu, kayak nginep di Sorongnya berapa malam, memungkinkan buat Memungkinkan. nyebrang ke Raja Ampat. Oh. Tapi kalau saya sendiri sih belum. Pengen. Kalau pengen luar kesana. negeri, ya pengen lah itu semua indah kan itu ya benar. terkenal juga ya. Kalau untuk luar negeri, rute internasional sejauh ini saya lebih favorit itu mungkin ke
Australia bagian Australia. barat ya. Oh, berarti Mbak Ade ini rutenya itu nggak hanya domestik aja ya? Iya. Diselang-seling keluar luar negeri juga ya. Paling banyak di mana? Domestik apa luar negeri? Tergantung sih. Tergantung Jadi apa random gitu, kita nggak bisa prediksi kira-kira bulan depan kita lebih banyak kemana ya. Oh, berarti kita nggak bisa request juga. Contoh nih, Mbak Ade kan asalnya Medan. Ya. Oh, saya pengen deh terbangnya ke Medan karena pengen pulang kampung. Contoh, itu nggak bisa. Sebenarnya untuk schedule sendiri itu udah ada satu tim yang mengatur. Jadi Oke kita ya. nggak boleh Oke, sesukanya katakanlah kita. ya schedule-nya ya. Iya. Oh, gitu ya. Terus tadi tujuan apa luar negerinya itu kan ke Australia. Australia. Ya, kenapa Australia? Karena Apa masih penerbangannya ke Australia aja? Ada Ada- beberapa ada penerbangan beberapa. ke luar negeri, coba dah. untuk negara-negara yang di luar Hmm. Indonesia itu Iya. ada Australia bagian barat yaitu ke Perth, terus ada Kuala Lumpur, Ya, Malaysia ya. Malaysia, terus ada India yaitu di Chennai. Oh, India masuk ya? Iya, Oke, India. oke. Terus Singapura, Singapura ya lah ya. Thailand terus Thailand belum. belum. Ada Kumni, Kumni. Shenzhen itu bagian Ah. Cina ya, sama Taipei. Taipei ada. ya. Yang paling favorit Australia lah ya. Australia itu sih, Hmm. karena di sana untuk kalau apalagi shopaholic untuk yang doyan belanja itu harga barangnya lebih murah Lebih murah dibandingkan Australia ya? di Indonesia. Oh, oke oke. Kira-kira berapa kali misalnya nih dalam 1 bulan Mbak Ade berapa kali keluar negeri? Contoh katakanlah kita dirata-ratakan berapa kali? Memang banyak kan domestik lah ya. Iya, Berapa kali banyak kira-kira kan dalam domestik. 1 bulan keluar negeri? Paling nggak dalam sebulan itu ada rute internasional. Oh, mau sekali, mau 2 kali, Iya. paling nggak ada lah ya. Ada. Oke oke oke. Tadi kan kita udah bicara suka duka. Tadi udah ngomong sukanya ya. Sukanya Inilah kita ya. bisa jalani beberapa tempat yang sebelumnya kita belum pernah jalani. Iya, udah gitu. pasti. Iya ya. Terus Dukanya? Dukanya Apalagi ada sukanya lagi? banyak nih, Oh banyak kok sukanya kayak gitu. banyak. Malah saya mau potong aja nih. Oke. Apa itu? Apa itu? Selain itu kita bisa juga banyak ketemu orang kan. Jadi dengan kita ketemu banyak orang yang setiap harinya berbeda, kita juga dapat knowledge banyak gitu loh, kayak gimana menghandle Pengetahuan orang ya. yang berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda tempat gitu kan. Jadi punya Dengan macam-macam karakter gitu ya. Karakter yang berbeda dan kita tahu gimana cara handle orang Handle-nya. tersebut gitu. Terus kita tadi itu bisa jalan-jalan kerja sambil liburan. Iya, itu betul, istilahnya. betul, Jadi itu ya. bonusnya kita kayak bisa sambil Nah. jalan-jalan. Nah, kadang kan gini Mbak Ade ya, terbang ke luar negeri, katakanlah keluar kota, itu kan nginep di hotel. Benar. Misalnya nih, katakanlah Mbak Ade ini terbang sekarang ke Medan, itu berapa hari nginep di hotel itu baru bisa terbang lagi? Schedule-nya pasti dari Medan lagi dong. Iya benar. Nah, diaturnya berapa hari terbang lagi setelah misalnya hari ini udah nginep di Medan? Itu rutenya nggak menentu sih, maksudnya ada beberapa rute yang berbeda, kayak misalnya kita nginep di kota Medan itu 1 malam aja, ada juga rute yang nginepnya 2 malam, jadi beda-beda. Berarti dia kadang bermalam-malam di situ, Iya. di hotel itu. Itu Kadang ada kesempatan juga dong yang momen- melancong itu ya. Nah, iya benar. Berapa lama paling lama tuh? Paling lama sih saya pernah itu juga karena di extend, jadi harusnya nggak selama itu, cuma tiba-tiba ada perubahan schedule mengharuskan harus nginep lagi sampai 3 malam berturut-turut nginep. Wow, tapi nggak pernah seminggu. Nggak pernah seminggu. Kalau itu mengasih liburan tuh. Iya. Iya, ya nggak pernah seminggu lah ya. Oke. Mbak Ade, sekarang kan musim pandemik nih. Syarat untuk terbang itu kayaknya dipersulit apa Iya. gimana sih? Apa syarat-syarat sekarang itu? Kadang ada yang nanya juga ke saya, Bang, syarat naik pesawat itu apa sih gitu? Sekarang itu gitu. Apa sih syaratnya itu? Kalau di musim pandemi kayak sekarang ini lebih diperketat lagi kan, Iya, betul, untuk betul. syarat penumpang naik transportasi udara sendiri itu untuk rute domestik khususnya. Kalau luar udah ditutup ya? Luar iya, untuk Domestik sementara masih waktu ya? ditutup. Oke. Kalau Apa itu Mbak Ade itu domestik, syaratnya itu? yang pertama kartu tanda pengenal diri itu udah pasti, kartu identitas kayak KTP, KTP, atau kartu oke. yang lainnya. Terus Kartu nikah nggak ya? buat yang belum nikah nggak boleh. Ya, beneran. ya. Oke, KTP. Terus, Oke, KTP. Setelah itu surat dokter atau surat dari rumah sakit yang menyatakan dia
udah lulus rapid test Rapid test atau itu. PCR atau Oh. swab itu ya, swab test. Oke, Boleh menyatakan rapid, boleh negatif swab lah test, gitu ya. Pasti Oke. dia harus negatif. KTP terus apa hasil rapid Hasil test gitu. rapid. Terus apa lagi? Terus Harus ganteng kah? Apa lagi selain itu? enggak. Setelah itu bagi daerah-daerah atau kota yang memang belum ada fasilitas buat rapid atau swab test tadi, dia penggantinya ada surat keterangan dari dokter kalau dia menyatakan dia bebas flu. Terus Maksudnya dia dalam keadaan fisik yang sehat gitu, nggak dalam keadaan sakit, khususnya Oh. sakit flu. tapi memang di dokter itu belum ada tes rapid test ya. Iya, Oh, itu misalnya masih di ngeri juga ya, daerah-daerah ngeri-ngeri yang- sedap lah itu ya. Iya. Karena kan belum ada kepastian. Ya, benar. Karena kan gejala sekarang itu tanpa gejala pun positif Boleh, loh. Nah itu ya inilah ya, kita inilah. Terus apa lagi itu? untuk khususnya itu aja sih. Nggak ada yang lain ya. Itu Berarti aja. KTP, tes hasil rapid test itu aja paling ya. Paling utama sih ini ya. Iya. Baru dia bisa terbang. Sama ini untuk kelengkapan kita kan harus menjalankan protokol kesehatan juga, kayak Pasti dong. harus ya. menggunakan masker, Masker. harus bawa hand sanitizer sendiri. Oh dia yang bawa. Hand Harus- sanitizer bisa dibawa? boleh, boleh. Pesawat? Boleh. Oh boleh ya. Kalau Di bandara juga sebenarnya disediain, cuma Iya. Tapi ke atas alat-alat pesawat itu- boleh ya? Boleh. hand sanitizer bisa, Iya. bisa ya, benar ya. Asalkan jangan alkohol itu ya. Kan ada yang bentuk Oh, dalam alkohol. bentuk alkohol yang murni alkohol. Iya, alkohol iya. itu yang nggak bisa ya. Oke, berarti itu tadi ya pakai masker, tetap pakai masker. Nah, Masker. biasanya kan duduk di pesawat itu kan ini ya Di- berdekatan. Kalau ini Ah, sekarang ada bedanya nggak? Iya, ada bedanya. Ada ya, dibatasin, disilang itu nggak? Benar, ada beberapa kursi yang nggak boleh ditempatin. Jadi biasanya sih kursi yang bagian tengah itu kan dalam satu baris ada 3 kursi. Betul, 3 ya, 3. Tiga. Nah, sekarang hanya bisa 2. Ada bisa 2. Nggak satu ya, nggak satu. Enggak. Tetap ada 2 ya, tengah kosong, disilang itu. Dikasih tanda silang. Pakai ini nggak sih dia? Apa kaca yang itu? Apa sih? Penutup Face shield, muka itu? face shield. Iya, pakai Untuk nggak? penumpangnya. Iya, Penumpang sih belum diharuskan. belum diharuskan ya. Belum Kalau pramugari, Kalau kitanya sendiri udah dikasih fasilitas buat itu face shield itu buat digunakan selama penerbangan. berarti itu tuh ya dia. Berarti ya cukup simpel juga sih sebenarnya. Simpel tapi harus diturutin ya. Kalau nggak ada itu berarti dia nggak bisa masuk. Iya benar. Yang Walaupun paling dia penting- misalnya udah beli tiket, Iya. Yang tetap paling ditolak penting- ya? Tetap ditolak. yang paling Apalagi- penting apa, Mbak? Itu dokumen kesehatan hasil PCR Rapid test atau itu ya? rapid test itu. Itu yang paling utama sih itu ya. Yang paling Untuk utama kondisi itu. sekarang ya. Sama kartu tanda pengenal. Ini kan kondisinya udah new normal ya. Apakah masih pengaruh itu? Apa harus diminta lagi? Iya masih. Sampai Masih ya? saat ini masih tetap. Masih ya, nggak ada Harus, pengaruh ya. ah. Oh iya. Yang jelas pakai masker itu yang paling utama ya. Oke, oke Mbak. Kalau pramugari itu kan apa namanya, make upnya kan banyak tuh ya. Ya. Kadang alisnya juga ini, bibirnya ini, pokoknya dia kelihatan cantik gitu ya. Berapa biaya untuk make up itu? Biaya. Mbak? Kalau biaya sih relatif. Apa sih, itu maksudnya. ditanggung si pramugari itu apa di Perusahaan atau- perusahaan yang nanggung begitu? Tiap perusahaan penerbangan itu beda-beda kan ketentuannya. Ada yang dia udah ngasih biaya pengganti buat make up dari karyawannya, ada yang belum gitu. Heeh. Ada yang dia ditambahkan ke salary gitu loh. Jadi Oh. biaya penggantinya itu ditambahkan Ada. ke gajinya. Oh, oke, oke. Katakanlah itu untuk apa, biaya ditanggung perusahaan gitu ya. Terus kalau untuk masuk pesawat itu kan persiapannya ada dong. Nah, Iya. itu makeup itu berapa lama biasanya? Mbaknya kan Kalau- makeup dulu kan? iya, betul. Makeup itu berapa lama itu? Karena rambutnya saya lihat juga rapi gitu ya. Nah, berapa lama itu biasanya makeup? Kalau saya sendiri setengah jam sampai 1 jam. 1 jam. Oh, 1 jam Itu baru bisa ya? ada Ah. yang lebih bahkan. Kalau yang make upnya yang harus full make up Full itu make up. pasti butuh waktu berjam-jam. Tapi paling lama 1 jam. Bukan paling lama juga sih. Itu tergantung orang sih. Tergantung ya, orangnya cepet lah atau ya. enggak. Kalau saya sih 1 jaman. 1 jaman ya, benar-benar siap nih Benar-benar gitu ya. siap ya. Terus gini Mbak, kan pesawat itu mau terbang nih ya. Mbaknya itu kira-kira berapa jam sebelum pesawat ini mau terbang bisa nyampe di pesawat? Oh, Persiapannya iya. itu apa? Berapa jam itu? Kalau untuk sampai bandaranya sendiri, jadi kita sampai bandara itu ada kantornya gitu kan, tempat bertemu dan ngumpulnya beberapa kru Oh, oke, gitu kan. sebelum masuk ke pesawat. Sebelum masuk ke pesawat, Oke, situ oke. kita melakukan namanya kayak
nih gitu, sign on, terus kita ketemu sama kru yang hari itu kita mau terbang, terus nyari informasi tentang penerbangan, kayak misalnya kita terbangnya ini mau kemana nih, nomor penerbangannya berapa, terus penumpangnya jumlahnya berapa, letak pesawatnya ada di mana gitu. Oh, berarti kalau pada saat mbaknya ke bandara itu belum tahu mau terbang kemana? Harusnya udah tahu. Harusnya Tapi udah tahu. Kan namanya untuk schedule penerbangan itu ada kalanya mendadak tiba-tiba diubah karena beberapa kondisi atau alasan. Biasanya contoh katakanlah ke Makassar, atau diubah ke Medan. Enggak begitu ya? Ya, bisa jadi. Oh, oke. Dan itu sewaktu bisa aja berubah Iya, bisa setelah aja. di bandara gitu ya. Oke. Mbak, kalau persiapan mau terbang itu tadi kan apa aja Jadi, persiapannya itu? sebelum terbang itu kita harus nyampe di bandara paling lambat itu 1,5 jam. 1,5 jam. Sebelum kita terbang harus sudah Di absen bandara. tuh gitu. Berarti 1 jam lagi nunggu di situ. Ya, 1 jam itu kita gunakan buat briefing. Kita sebelum udah ketemu nih sama krunya yang kita mau terbang. Termasuk pilotnya juga ya? Termasuk pilotnya, kita briefing. Oke, Mbak, itu kan kadang ada pramugara ya? Ya, Terus benar. pramugara itu gimana itu tugasnya? Apakah setiap pesawat itu harus ada pramugara? Untuk bantu-bantu lah gitu ya? Kan ada kadang tugasnya agak berat gitu. Enggak sih, enggak Enggak. harus dalam setiap penerbangan enggak harus ada pramugara. Itu random aja gitu. Random. Sama sih posisi dan tugas dia sama Sama ya? halnya dengan pramugari. Nggak ada yang membedakan tugasnya kan dia Nggak agak ada. cowok kayak gitu kan? Yang lebih berat Sama dikasih aja. ke dia nggak? Sama. Oh sama aja ya? Oh oke. Iya. Jam terbangnya Mbak? Jam terbang. Jam terbangnya udah berapa lama nih? Tentu kan banyak nih pramugari kan. Apa pernah nyatat nih? Terbang udah kemana-mana aja gitu. Terkadang sih nyatet sih dalam sebulan ini udah terbang kemana aja, terus dapat berapa jam totalnya dalam sebulan. Tapi terkadang juga nggak nyatet. Jadi Paling kalau lama berapa jam? Ngaruh nggak itu? penerbangannya Mm-mm. gitu. Kalau saya sejauh ini penerbangan yang direct ya, direct itu maksudnya langsung dari kota A ke destinasi tujuan kota B, itu nggak ada transit gitu. Nggak ada namanya. transit. Itu sih saya paling lama 5 jam lebih, hampir 6 jam. 6 jam ya? Itu kayak ke daerah Jayapura, Papua. Oke Mbak, terus ini kalau satu hari Paling banyak itu iya. 4 kali penerbangan. wow, 4 maksimal. kali? Buset, lumayan juga ya? Iya, Nggak lumayan. capek Mbak? Ya dibilang capek pasti capek lah. Pasti capek, yang kerja apa sih nggak capek gitu Iya, ya? benar. Makan pun kadang capek. Iya. Mbak, tadi kita bicara di pesawat. Hal apa yang pernah menakutkan yang menurut Mbak ini pernah di pesawat tuh? Kan apalagi kejadian kemarin yang pesawat mana itu yang jatuh ya. Terus ya maaf kata ya pramugarinya juga meninggal ya. Itu nggak membuat Mbak trauma apa gitu? Kalau trauma sih enggak, cuma lebih ke was-was aja. Kita lebih tahu-tahu hati-hati. apa? Tim evakuasi menemukan baju-baju lain lagi. Iya. Ngeri sekali kan kita Iya, di laut itu ya. Gimana itu Bener sih. mulanya? Apalagi setelah kejadian yang Hmm. kemarin itu ya, yang nggak ada satupun yang selamat. Iya, Itu ngeri ya. ini sih sedih sih, pasti kayak ikut kehilangan juga gitu kan. Kenal Mbak jangan-jangan sama orangnya? Enggak ya? Enggak ya, ada betul itu. enggak ya. Oh, gimana itu? Lebih alert aja sih, maksudnya lebih berhati-hati. Yang misalnya yang tadinya kita itu terlalu sepele nih dalam keadaan yang kayak gitu, tiba-tiba setelah dengar kabar itu bisa jadi kita lebih was-was. Lebih berhati-hati gimana? Itu kan bukan salah pramugari. Iya, memang bukan Iya salah kan? pramugari, cuma Pramugari kita hati-hati gimana? lebih peka sama lingkungan, kayak misalnya Lebih banyak berdoa gitu. itu udah pasti Udah lebih pasti, banyak iya, berdoa. iya. Kayak misalnya keadaan pesawat itu nggak kayak biasanya, kayak getaran atau kecepatannya nggak kayak biasanya, atau suara-suara yang ditimbulkan dari pesawat itu nggak kayak biasa. Jadi kita lebih peka aja gitu. Jadi kalau kita udah tahu nih ada keadaan yang nggak Kondisi kayak begitu, biasa, kita bisa cepet-cepet lapor ke pilot. Jadi Ke pilot. kan yang Lebih ini ngatur ya. kontrol. Terus hal yang menakutkan yang pernah nih Mbak rasakan nih di pada saat apa itu? Ini sih bad weather itu turbulence. Sering dengar pastinya. Iya, kan? iya, Turbulence. gimana itu? Turbulence itu Goncangan ya? ya goncangan yang terjadi pada penerbangan di pesawat itu karena biasanya cuaca buruk. Orang sering dengarnya bahasannya biasanya cuaca buruk gitu Cuaca ya, buruk. karena cuaca Oke. buruk. Pada saat di mana itu? Pada saat hujan deras kah apa? Ya, apa? itu bisa
bisa jadi karena keadaan di luar pesawatnya anginnya terlalu kencang, Hmm. atau tekanan udaranya yang berbeda, atau juga yang kayak hujan atau apa gitu. Pernah nggak suatu Pengaruh. pesawat yang Mbak terbangin mendadak darurat gitu? Pernah nggak sih? Oh, enggak. Nggak pernah ya? Jangan Berarti- sampai. jangan. Berarti kalau udah darurat itu berarti ada apa gitu ya? Ya, benar. Oke. Hal yang menakutkan tadi hanya itu aja ya, nggak ada yang lain toh? Sejauh ini sih itu karena itu goncangannya saya bilang lumayan parah gitu, jadi sampai kitanya kayak kebanting-banting gitu di pesawat itu, terpental gitu. Kalau Gimana nih? kalau kalau kita Kebanting? itu kenapa disarankan penumpang itu selama penerbangan harus pakai sabuk pengaman, walaupun tanda kenakan sabuk pengamannya dipadamkan, tapi penumpangnya harus pakai gitu kan. Itu kenapa? Karena bisa jadi sewaktu-waktu pesawat itu tiba-tiba goncang karena itu tadi Berarti cuaca buruk. Jadi, kalau penumpang itu harus taat lah ya. Iya, Pramugari bilangin pakai ini jangan sabuk dilepas pengaman itu dulu. demi keselamatan Iya. penumpang itu sendiri. Kadang kita nggak sabaran, udah buka aja, Iya, belum benar. apa-apa udah buka aja. Itu harus ya. Iya. Mbak, di pesawat itu kan mbaknya itu kan ada di depan, ada di belakang. Heeh, Itu benar. tugasnya itu apa sih sebenarnya di depan sama belakang itu apa membedakan ini? Oh, itu kayak lebih ke job Apa desk-nya. bertukar-tukaran? Enggak. Beda penerbangan, beda juga posisi kita gitu. Itu Oh. posisinya aja sih, kayak dibagi gitu, di bagian depan ada berapa orang, di bagian belakang ada berapa orang. Jadi Oh, biar gitu. semua Mungkin ya areanya terbackup. Posisinya jabatannya beda kali ya. Kalau depan sama belakang ya. Oke. Mbak, syarat masuk pramugari itu apa sih? Syarat masuk pramugari, syarat Ah. menjadi pramugari ya. Menjadi pramugari ya. Mbak ini kan sekali tes langsung masuk ya. Mungkin ada temannya yang berkali-kali Iya. tes belum masuk. Nah, apa syaratnya menjadi pramugari, Mbak? Mungkin bagi-bagi tips lah gitu bagi yang ingin menjadi pramugari gitu kan. Apa syaratnya nih? Syaratnya Harus pertama, cantik pasti. cantik sih enggak Enggak itu juga ya? relatif kan. Relatif betul. Ah, Setuju. Terus Minimal itu usianya 19 tahun. tunggu. Apa harus D3? Mbak D3 ya? S1. Apa harus S1? Enggak, bukan. Tergantung maskapainya itu. Ada beberapa maskapai yang dia mengharuskan minimal D3. Ada juga beberapa maskapai yang Dari dia SMA? SMA sudah Boleh. Nah, Terus apa nih syarat-syaratnya lagi? minimal berusia 19 tahun. 19 tahun Yang usia. pastinya dia WNI. Ya, Harus WNI udah nggak pasti. boleh WNA. Iya, nggak mungkin lah orang di sini kan ya. Terus Oke. setelah itu harus menguasai bahasa Indonesia minimal. Bahasa Indonesia Terus bahasa Inggris dan Bahasa ditambah Inggris. bahasa lainnya kalau ada. kalau ada. Yang pasti yang dua Yang ini ya. pasti bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bahasa Tuh. Indonesia. Terus apa lagi? Terus dia itu tadi tinggi badan dan Tinggi badan berat minimal ya, harus 100. proporsional. Sekarang 160. Iya, 160. Nama ideal nggak terlalu gemuk juga ya. Langsing Jadi lah. proporsional. Terus apa lagi? Terus apa lagi ya? Dia harus bisa bekerja sama dalam tim maupun kerja sendiri. Itu tadi dari tes-tes tadi kan pasti bisa dilihat nih dia gimana cara kerja kalau dalam tim gimana gitu. Oke. Itu tadi syarat masuk pramugari. iya. Tipsnya biar lolos nih Tipsnya kan ya. gitu. Ya. Berdoa dan berusaha. Yang lainnya nggak ada. Yang Ah. lainnya berusaha ya. Tipsnya sih yang pertama, kalau kita ngerasa, pastinya adalah beberapa orang yang ngerasa kurang percaya diri gitu. Jadi kita perdalam lagi sih apa yang menjadi kelemahan kita, selagi itu bisa kita asah. Kayak misalnya ada beberapa yang ngeluh, saya bahasa Inggrisnya kurang nih gitu, berarti bisa nih diasah lagi bahasa Inggrisnya gitu kan, karena nggak ada kata, terlambat juga kan buat belajar. Ada maksimal usia kayak itu, Mbak? Tadi Ada kan sih. usia minimal 19 tahun, 19 minimal tahun ya. 19 tahun buat yang masih nol experience, artinya masih belum punya pengalaman Pengalaman terbang. belum ada Nah, gitu. Terus maksimal usia maksimalnya. Untuk usia maksimal saya sendiri lupa. Untuk yang belum punya Oh, lupa ya? pengalamannya lupa maksimal. Kalau usia mbaknya berapa 20-an sekarang? berapa.
usia saya. Iya. Di bawah ini bisa dilihat usianya. Oke. Berarti Pasti masih muda. masih muda ya. Oke ya. Tadi apa namanya, berdoa, berusaha, terus kalau apa ada kelemahan itu biasa terus. Biasa terus percaya diri sih yang Percaya paling diri ya. penting. Jadi untuk hasil akhirnya kita keterima atau enggaknya itu serahin aja sama tim penilainya. Yang pasti kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu, nunjukin apa talenta yang kita punya. Mbak, ada ini nggak nih pesan-pesan buat siapa tahu ada yang mau Pesan. nyalon apa menjadi Buat pramugari? teman-teman ya. Ah, Buat teman-teman di luar sana yang barangkali ada impiannya jadi pramugari, iya. saya mau bilang nggak boleh pantang menyerah sih. Kayak misalnya saya sendiri bener-bener nggak nyangka banget gitu bisa jadi pramugari yang Memang nggak ada cita-cita lah nggak gitu ada, ya. ya benar, cita-cita juga dibilang bukan jadi pramugari gitu, tapi bisa terjun di dunia penerbangan sampai sekarang. Oke. Jadi nggak boleh pantang menyerah gitu, diasah aja terus kemampuannya apa yang bisa, terus harus percaya diri. Percaya Jadi diri, oke. selain itu harus berdoa juga. Jadi Berdoa karena juga. gimana pun hasilnya tetap yang maha kuasa yang menentukan. Menentukan, Rezeki oke. kita ada di mana. Iya. Oke, mungkin demikian apa ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Ade, seorang pramugari yang cantik, yang ramah dan tidak sombong. Oke, selamat malam, sukses selalu buat kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.